الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan ini telah mendekati kita, dan memang itulah yang kita idam-idamkan. Sebab di dalam hidup kita ini, kalau tidak ada namanya bulan, satu bulan yang memang bisa menyelamatkan kita dari segala hal yang kadang-kadang menghadang kita di hari-hari sebelumnya, tentunya di bulan Ramadan ini ya bisa menjadikan kita menjadi orang yang kembali bersih, menjadi fitrah. Makanya itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang yang beriman ini hanya orang-orang yang beriman yang diseru, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang imannya mana? Sebab di dalam surah An-Nisa ayat 136 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman disuruh beriman kembali. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 bahwa orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina sadaqu wa ya'lamannahul kadzibin. Apakah manusia mengira bahwa dibiarkan berkata saya beriman lantas tidak diuji? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang dahulu, siapa sebenarnya yang benar, siapa yang berdusta. Makanya itu orang yang beriman ini melalui dengan bulan Ramadan ini, ya alhamdulillah kita sebenarnya menuju takwa. Jadi pembantaian syahwat menuju takwa. Itu bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai menguji kita ini siapa sebenarnya siapa yang benar, siapa yang berdusta di bulan Ramadan ini. Makanya itu Syekh Al-Hasan Basri sebagai imam besar di Mesir waktu itu, beliau berkata, laisal imanu bittahali wala bittamani walakin ma waqara fi qalbi wa sadaqatul amalu. Jadi beliau berkata bahwa bukan iman itu hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar hiasan di bibir, tetapi iman itu yang merasuk ke dalam kalbu. Itulah yang iman yang dibuktikan dengan amal. Sehingga para sahabat berkata bahwa al-imanu at-tasdiqu bil qaul wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Bahwa iman itu adalah yang memang tasdik dalam kalbi, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dipraktikkan dengan anggota badan. Itulah iman. Nah, inilah orang-orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban. Makanya dikatakan kutiba. Kutiba artinya diwajibkan. Kalau kataba berarti sudah ditetapkan. Kalau diwajibkan ini masih ada keringanan. Ya, di dalam surah Al-Baqarah 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila umpamanya kita sakit atau dalam perjalanan, itu bisa diganti hari-hari lain. Tapi kalau kataba, itu sudah ketetapan. As-saum, kemudian as-saum.
As-sami artinya pembantaian syahwat, keinginan. Sebab di kita ini manusia banyak keinginan. Di bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantai keinginan kita sendiri. Jadi bukan maunya kita di bulan Ramadan ini mau semau gue, ya. Sebab banyak manusia ini di bulan Ramadan ya tidak bisa membatasi keinginannya, seperti umpamanya dia berbuka. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa setelah menjalan buka ini ada dua kegembiraan yang didapatkan oleh manusia, yaitu kegembiraan untuk berbuka dan kegembiraan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau umpamanya orang berbuka, yang dikatakan kegembiraan di sini artinya sudah dihalalkan apa yang diharamkan tadi di siang hari, dilarang makan, dilarang minum, bertemu dengan istri, itu tidak boleh. Tapi di malam hari ini sudah boleh, sudah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibatalkan tadi bahwa di siang hari diharamkan, tetapi di malam hari dihalalkan. Jadi ibarat lampu merah di siang hari, lampu hijau di malam hari. Nah inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani Adam yuda'aful hasanatu bi asyrin amsalihah. Ya, ila sab'imiyati di'fin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membalas ya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini yaitu 10 sampai 700 sampai tidak ada batas. Ya. Illa masya Allah. Tidak ada batas. Illa saum, kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, as-saum li fa innahu li. Ya, ana ajazi bihi. Puasa itu khusus untukku. Aku sendiri yang membalasnya. Tapi amalan-amalan yang lain seperti sholat, tarawih, apa segala macam itu, berinfak, itu ada batasnya. Ada batasnya, tetapi puasa tidak ada batasnya. Apa sebabnya? Karena kita ini berpuasa betul-betul karena Allah. Kita berada di tengah laut, tidak berbuka. Berada di tengah hutan, tidak berbuka. Sekalipun tidak ada yang melihat, kita tidak berbuka. Itu karena namanya anak ajalzi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membalasnya. Karena itu tadi kita berpuasa karena Allah. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufirat lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, ya, akan diampuni segala dosanya. Maka itu ada kegembiraan bagi kita semua bahwa di bulan Ramadan ini kesempatan untuk mensucikan diri. Apalagi umpamanya dikatakan bahwa bulan itu bilang ibadah. Jadi kesempatan untuk meraih itu yang dikatakan takwa di bulan Ramadan ini. Siapa yang bisa melaksanakan betul-betul puasa karena iman karena Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya dia dikategorikan orang yang sudah takwa. Jadi begitu kita keluar dari bulan Ramadan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah fitri, sudah suci. Ya, sudah takwa. Nah, inilah yang kita inginkan. Bagaimana supaya betul-betul kita ini di bulan Ramadan ini ya, berusaha keras untuk melakukan kebaikan. Apakah namanya itu tadarus, apakah namanya sholat lail, apakah sholat tarawih, apakah zikir, apakah doa, dan lain sebagainya, apakah berinfak, bersedekah, atau memberi buka kepada orang lain. Nah, ini kesempatan besar sekali. Dan mudah-mudahan ya apa yang kami sampaikan ini ya ada guna dan manfaatnya. Ya mungkin sampai sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.